Pak Saihu waktu ke rumah bersama Al Muzamil kan, beliau menjajaki untuk mencari calon wapresnya Anies. Prosesnya sudah berjalan, pada waktunya nanti akan diumumkan. Yang jelas bukan sore ini. Yang paling utama, tetapi perkembangan 1-2 hari ke depan tidak menutup kemungkinan ada nama kejutan. Antara lain bertanya, Pak Mahfud bersedia enggak? Enggak, saya bilang. Enggak, saya bilang. Tadi sudah dibilangnya dikutipnya surprise. Kalau diceritain sekarang nggak surprise lagi, benar. Yang kami sampaikan adalah kalau mau menang, Anies AHY. Yang namanya AHY adalah faktor wakil presiden kejutan. Saya kira kalau AHY nggak kejutan. Kesepakatan kita bersama, the sooner the better. Kenapa? Waktu kampanye kita pendek. Nah sekarang enggak, semua boleh berimprovisasi, berkampanye, termasuk nyuap, termasuk curang gitu. Memang akan sangat mengejutkan apabila bakal cawapres pendamping Anies merupakan figur di sekitar pemerintahan saat ini, bisa menteri di kabinet Presiden Jokowi atau karena di koalisinya Bapak itu Partai Nasdem, Partai Demokrat dan PKS itu punya ada yang calonnya dari partainya sendiri nanti. Tetapi apapun maka dua patokannya, satu menambah elektabilitas dan kedua punya chemistry kerja sebagai duit tunggal. Nanti kalau saya ngajak ke situ saya malah merusak demokrasi kalau yang satu keluar karena Anda ngajak saya akan bisa oleh sebuah figur yang sebangun, sejalan, yang sejauh ini tidak lari, tidak jauh-jauh dari yang menjadi kehendak dari publik. Karena yang curang sekarang orang di bawah tuh pakai eceran, bukan pemerintah, tapi bukan rekayasa pemerintah. Wawono menyebut jika cawapres Anies adalah orang di lingkaran Jokowi, maka akan ada dampak terhadap perubahan sikap Jokowi terhadap pencalonan Anies. Nah, oleh sebab itu saya minta Bapak jaga koalisi. Saya bilang begitu kepada Ketua PKS, jaga koalisi, jangan ngajak saya ke dalam agar tidak pecah. Kalau saya ke dalam nanti pecah malah karena ada yang tidak setuju, ada yang gitu kan. Jadi sebuah kombinasi yang kami pandang ini adalah Tunggal yang kami persembahkan untuk negara dan bangsa ke depan. Karena selama pemilu Orde Baru, Orde Reformasi ini selalu ada kecurangan. Memberikan posisi cawapres kepada orang di sekitar koalisi pemerintahan saat ini diharapkan bisa berdampak pada perubahan sikap dari presiden terhadap pencalonan Anies sebagai calon presiden oleh Partai Nasdem, tutur dia. Kami datang dengan satu pengertian, Pak Prabowo adalah calon presiden kita. Kalau Orde Baru saya bilang yang curang dari atas, ABG, ABRI, birokrasi dan Golkar itu mengatur kemenangan sejak setahun sebelumnya udah selesai pemilu itu. Bagi Jokowi itu jelas bahwa siapapun nanti yang jadi presiden adalah mereka yang harus setarikan nafas dengan Jokowi, melanjutkan semua legasi Jokowi. Untuk memastikan kelanjutan proyek-proyek. Kami sangat khawatir ketika presiden yang juga kepala pemerintahan dan juga kepala negara secara gamblang, secara lugas, secara tegas akan cawe-cawe. Rakyat butuh pemimpin yang paham, yang ngerti. Karenanya Jokowi dengan bahasa yang secara eksplisit menyampaikan. Maka ini netralitasnya mulai hilang. Bukan cawe-cawe kemudian untuk mempengaruhi hasil pemilu, sama sekali enggak. Dan pemimpin itu harus tahu dan paham bagaimana memajukan negara ini, dari sisi mana. Tentu Jokowi punya kepentingan, yang jadi presiden adalah orangnya Jokowi atau orang-orang yang saat ini berada di inner circle kekuasaan Jokowi seperti Ganjar ataupun Prabowo Subianto.